حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saat ini kita berada di rumah Allah ini, di masjid ini, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita menjadi tenang, semakin mantap keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa inilah merupakan kekuatan yang mampu merubah diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita untuk menjadi pribadi, keluarga, dan masyarakat yang baik. Karena itu maka bagi orang yang cerdas menggunakan pikirannya, maka akan berusaha dalam hidup dan kehidupannya ini untuk terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari betul bahwa bekal takwa ini adalah bekal terbaik dalam kehidupan dan kehidupan kita, umat manusia ini. Manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah merupakan umat terbaik yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan hidup dan kehidupan ini. Karena dengan iman dan ketakwaannya itu, Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar bagi persoalan hidup dan kehidupannya. Allah memberikan makhraj, jalan keluar. Dan dengan keimanan dan ketakwaan itu, kita, orang yang beriman dan bertakwa ini, akan mengundang keberkahan hidup ini. Allah akan membuka keberkahan hidup baik dari langit maupun dari bumi ini. Dan orang yang beriman dan bertakwa itulah manusia-manusia yang akan mengundang rezeki dari jalan yang tidak diduga. Karena hakikat yang mengatur rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah wasilah Allah memberikan rezeki, bahkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga. Orang yang beriman dan bertakwa ini adalah orang-orang yang mengundang curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman dan bertakwa inilah orang yang selalu melaksanakan, menegakkan Islam dalam kehidupan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Maka dengan terlaksananya Islam ini, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga hidup dan kehidupannya penuh rahmat, penuh kasih sayang. Al-Quran 100 Al-Quran yang 30 juz itu, seluruh suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah
yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena memang Al-Quran 30 juz ini turun kepada Rasulullah Muhammad agar Muhammad Rasulullah SAW mampu menyebarkan rahmat dalam kehidupan ini, mampu menyebarkan rahmat bagi kehidupan alam semesta ini. Dan itulah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah umat rahmat, umat yang mengundang rahmat Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang beriman dan bertakwa ini adalah manusia-manusia pembangun. Manusia yang beriman dan bertakwa ini positif hatinya, positif pikirannya, positif perilaku akhlaknya. Karena itu maka orang yang beriman dan bertakwa ini kehadirannya selalu menciptakan nilai tambah dalam hidup dan kehidupan ini. Kehadirannya mampu memberikan manfaat dan guna bagi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaah masjid ini adalah manusia-manusia yang baik, manusia-manusia pilihan. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa sudah barang tentu kita harus menjadi aktivis dalam hidup ini, bukan pasifis. Orang yang beriman dan bertakwa ini harus aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan masyarakatnya, baik di dunia pemikiran ideologis maupun di dunia politik, kepemimpinan, kebijakan, dunia ekonomi, keuangan, dunia sosial, budaya, dan dunia jejaring global ini. Maka orang yang beriman dan bertakwa harus aktif, tampil sebagai subjek bukan objek, tampil sebagai pemain bukan penonton yang tidak menentukan jalannya permainan dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang beriman dan bertakwa ini harus tampil sebagai fa'il bukan maf'ul bih, sebagai pelaku bukan pelengkap yang menderita. Orang yang beriman dan bertakwa ini harus berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini, memimpin kehidupan bermasyarakat ini, menjadi leader bukan follower. Kita yang harus menentukan, kita harus mempengaruhi, kita harus memimpin kebaikan dalam kehidupan kemasyarakatan kita ini. Tidak boleh tinggal diam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid sebagai pusat perubahan masyarakat. Karena di masjid ini, oleh imam masjid, oleh para pembina di masjid ini berusaha untuk melanjutkan perjalanan risalah Rasul, baik dalam tugas tarbiyah maupun dakwah, agar dari masjid ini kebaikan disebarkan dalam kehidupan kemanusiaan ini. Rasulullah SAW sendiri diutus oleh Allah sebagai karunia besar bagi kehidupan kemanusiaan ini. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah berikan karunia besar atas orang-orang yang beriman ini. Ketika Allah mengutus di tengah kita ini, tengah manusia ini, seorang Rasul yang bertugas yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umat manusia ini ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan jiwa anak manusia ini, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada umat ini Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu, dan sesungguhnya keberadaan mereka min qablu, sebelum itu,
lafi dhalalim mubin, sungguh berada dalam kebingungan dan kesesatan yang nyata. Maka Muhammad sebagai Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia ini agar manusia tidak sesat dalam hidupnya, agar manusia tidak sesat dalam menapaki dan menjalani hidup dan kehidupannya, agar manusia ini berjalan menapaki hidup dan kehidupannya dengan benar, menuju kepada kehidupan yang benar, yang mampu mengundang ridha Allah, sehingga memberikan kebaikan baik di dunia ini maupun kelak di akhirat pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah dalam membangun masyarakatnya, pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Karena masjid inilah pusat kegiatannya untuk membina umat manusia itu dengan melakukan tilawah, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah, wahyu, Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang melekat pada seluruh ciptaan yang ada ini, agar manusia ini dengan ilmu yang ada itu mengantarkan untuk yakin, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh ilmu pengetahuan yang ada menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Maka jangan sampai kita berislam menjadi orang yang beriman dan bertakwa tanpa ilmu. Dengan ilmu itulah kita diantarkan untuk mengenal Allah, memakrifati Allah, meyakini dan mengimani Allah bil ilmi, atas dasar ilmu. Sehingga kita memiliki keyakinan yang kuat, dan dengan itu kita menjadi manusia yang benar, as-sidq, hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, lisannya mengutarakan, mengucapkan, mendeklarasikan kebenaran tersebut, kalimat la ilaha illallah, dan anggota tubuhnya melaksanakan apa yang diyakini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat ilmu yang ada ini kita menjadi yakin dan kita menjadi manusia yang jujur, sidik, membenarkan, hati kita membenarkan, lisan kita mengucapkan, menyatakan, mendeklarasikan, dan anggota tubuh kita membuktikan satu kesatuan antara hati, lisan dan perbuatan. Itulah kejujuran, itulah integritas yang dibangun di masjid ini lewat tilawah. Dan kita menjadi manusia-manusia yang bertauhid secara rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan kehidupan ini, alam semesta ini, termasuk kita. Allah yang mengatur seluruh hidup dan kehidupan ini. Allah yang memberikan rezeki seluruh makhluknya. Allah sajalah yang menghidupkan dan mematikan. Allah tempat asal, orientasi dan tujuan manusia dalam hidup dan kehidupan ini, bukan yang lain. Tauhid rububiyah, ada tauhid ilmiah. Seluruh ilmu pengetahuan yang ada, bahkan alam semesta ini, menjelaskan Allah beserta perbuatannya. Karena itu maka Islam ini adalah agama yang ilmiah. Sehingga manusia-manusia yang berislam adalah manusia-manusia yang ilmiah, bukan manusia yang jahiliyah. Dengan Islam ini keluar kita keluar dari kehidupan jahiliyah. Karena itu perintah pertama kepada Nabi, kepada kita semua adalah perintah Iqra. Dan bukan sembarang Iqra, Iqra'nya bismi rabbikal ladzi khalaq, dibimbing oleh Allah. Karena jangan sampai kita membaca, mempelajari, mengkaji, meriset, memahami segala sesuatu tanpa disandarkan kepada sumber cipta, alladzi khalaq, kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta tunggal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik dan penguasa tunggal, dan Allah adalah pengatur tunggal. Karena itu maka Allah
sebagai sumber cipta sekaligus sumber ilmu. Satu-satunya. Karena itu kalau kita mencari ilmu, maka itu harus disandarkan kepada sumber cipta sekali sumber ilmu itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji, di samping kita memperoleh ilmu, menguasai ilmu, pengetahuan dan seterusnya, sekaligus juga mengantarkan kita untuk semakin memperoleh bukti akan Allah beserta keberadaannya. Sehingga semakin mendapatkan ilmu, kita semakin yakin kepada Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin mantap ma'rifatnya kepada Allah SWT. Semakin bertambah ilmunya, semakin beriman kepada Allah SWT. Dan semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka orang-orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Kalau ada ulama tidak takut kepada Allah, kalau ada pakar tidak takut kepada Allah, maka itu salah didik, salah asuh, salah dalam menumbuh kembangkannya menjadi manusia-manusia yang sekuler, manusia-manusia yang kafir, ingkar kepada Allah, yang mempersekutukan Allah, yang fasik dalam hidup dan kehidupannya, karena ikroknya tidak bismi rabbikal ladzi khalaq, karena paradigma dalam membangun pemikirannya tidak benar, sehingga tidak menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimbol dalam sebuah komitmen kalimat la ilaha illallah. Karena itu maka ulama, bagi orang yang mau bersyahadat, maka syarat sah syahadat la ilaha illallah pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua adalah al-yakin. Dengan ilmu itu kita yakin. Yang ketiga as-sidq, jujur, hati kita, lisan kita, perbuatannya satu, utuh, memiliki integritas yang benar. Yang ketiga al-qabul, kita menerima apa yang datang dari Allah SWT, diterima dengan sepenuh jiwa dan raga. Berikutnya ada al-inqiyad, dipatuhi sepenuh jiwa dan raga. Al-mahabbah, dengan penuh senang dan cinta, tidak gerundel. Dan al-ikhlas, penuh dengan ketulusan, lillah, bukan karena yang lain. Kalau kita bersyahadat dengan benar karena kita memiliki ilmu, dan itu kita peroleh lihat proses pembinaan di masjid oleh imam masjid, maka inilah kekuatan ilmiah akan mempengaruhi pola pikir, pola pandang dalam hidup dan kehidupan ini, sekaligus mengantarkan kita untuk memasuki tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah, tauhid ilmiah ini adalah pintu gerbang untuk memasuki tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah lewat perbuatan kita, perbuatan manusia. Bahwa seluruh perbuatan kita ini hanya untuk merendahkan diri dengan penuh kepasrahan, tunduk dan patuh, melaksanakan perintah Allah dengan senang, menjauhi larangannya dengan penuh rasa takut, agar Allah ridho kepada kita. Jadi satu-satunya yang selayaknya dituhankan sehingga kita siap menghambakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pencipta tunggal, pemilik tunggal, penguasa tunggal. Allah yang berikan rezeki, yang memberikan kesempatan hidup, dan Allah juga tempat kembali hidup kita. Allah adalah segala-galanya dalam hidup dan kehidupan ini. Hidup dan kehidupan ini adalah karya Allah tunggal. Maka dialah yang berhak satu-satunya diabdi dalam hidup ini. Itulah pernyataan kita, syahadat kita dengan kalimat la ilaha illallah, yang bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diabdi secara hak dalam hidup ini kecuali Allah saja. Dan masjid ini adalah pusat sentral kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beribadah kepada Allah itu tidak dibatasi dinding masjid ini, tapi di masjid ini kita mantapkan komitmen kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kita mantapkan, kita tegaskan,
Kalau ada masalah dalam penghambaan diri kita kepada Allah, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Dari masjid inilah nanti kita mengurusi negara ini, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, jadi pengusaha, jadi rektor, jadi pedagang, dari apa saja. Itu semua adalah dalam rangka penghambaan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di masjid ini kita menyatakan iyyaka na'budu, kemudian kalau keluar dari masjid tidak real, tidak nyata wujud penghambaan itu. Karena maka dalam kehidupan kita, kehidupan sosial kita ini, semua itu adalah merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kehidupan ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu maka dasar dalam pengambilan keputusan seluruh aspek hidup dan kehidupan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah orang yang benar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar imannya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, karena itu maka syahadat uluhiyah inilah yang harus kita nyatakan, kita wujudkan, kita buktikan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita ini. Kapan saja, di mana saja, di bidang apa saja, semua adalah wujud penghambaan kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan selanjutnya kita masuki dengan tauhid al-asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah lewat sifat, lewat nama-nama dan sifatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya yang terlepas dari segala kerendahan, kecacatan dan kekurangan. Dan nama-nama yang baik itulah merupakan karakter Tuhan yang kita sembah, sifat Allah yang kita sembah, sehingga kita terbayang Allah yang kita sembah itu sedemikian rupa yang berbeda dari seluruh makhluknya yang ada ini. Dia satu-satunya. Semua makhluknya bergantung kepada Dia. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak sesuatu pun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah. Dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengenal Allah, memahami Allah, memahami keberadaan Allah, memahami dan mengenal diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah, memahami alam semesta sebagai makhluk ciptaan Allah yang ditundukkan untuk keperluan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita ini aktif bergerak. Karena kita sebagai hamba Allah, sekaligus kita juga dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Maka dari masjid inilah, dalam tugas kekhalifahan kita itulah, kita menyatakan bahwa itu semua dalam rangka untuk sujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Sehingga kita yang ada di masjid inilah yang harus melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang baik seperti inilah yang harus aktif menyinari kehidupan di masyarakat. Allah memerintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah dari kalian orang-orang beriman dan bertakwa ini, ummatun menjadi sebuah umat, ada imamah, ada jamaah, ada kepemimpinan yang bagus, ada sistem yang bagus, ada jamaah yang solid. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, yang mengajak, yang menyeru ilal khair, kepada kebaikan, ilal Islam, kepada Islam, ilal tibail Quran dan As-Sunnah, pada kehidupan dalam mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah al-khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan tugas amar ma'ruf, yaitu kehidupan yang sudah dikenal oleh akal kita, oleh syariat akan kebaikannya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, suatu yang sudah dikenal oleh akal kita, oleh syariat akan kejelekannya.
Mari kita menjadi manusia-manusia yang aktif di tengah-tengah masyarakat, untuk melakukan perubahan dengan melakukan pekerjaan tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah, sehingga merubah pandangan hidupnya, merubah sikap hidupnya, merubah perilaku hidupnya, sehingga manusia ini memiliki akidah yang benar dan kuat, manusia yang melaksanakan syariat yang benar dan bagus, manusia yang memiliki akhlak, moralitas yang agung dan mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki pandangan hidup yang benar, tauhid, memiliki sikap hidup yang benar, tauhid pula uluhiyah, memiliki perilaku hidup yang benar, tauhid al-asma wa sifat, sehingga kemudian tauhid ini menyatu dalam hidup dan kehidupan kita, maka itu adalah kekuatan yang dahsyat untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat ini. Manusia tauhid, manusia yang beriman, yang membekali hidupnya dengan takwa, inilah merupakan kebaikan dan kunci kebaikan. Maka kita harus aktif menyebarkan kebaikan ini di luar masjid ini, dan masjid ini menjadi center of gravity, pusat daya tarik untuk melakukan perubahan masyarakat kita. Sehingga bagaimana Surabaya ini menjadi baik karena Masjid Al-Falah ini, karena jamaah Masjid Al-Falah ini, karena imam kepemimpinan Masjid Al-Falah ini yang bersungguh-sungguh dalam melanjutkan risalah Rasul, melakukan tugas tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah, sehingga masalah intelektualitas, masalah spiritualitas, dan masalah moralitas itu dibangun dari masjid ini, sehingga melahirkan manusia-manusia yang intelek, yang cerdas, manusia yang memiliki spiritualitas yang benar, kuat, dan memiliki moralitas yang agung dan mulia. Itulah masjid sebagai tempat pembinaan yang dilakukan oleh imam masjid beserta pembantunya, dan kita mendapatkan pencerahan lewat proses tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah. Semoga kehadiran kita jamaah Masjid Al-Falah di tengah-tengah masyarakat mampu memberikan pewarnaan, memberikan siboh, celupan, sehingga masyarakat kita ini terselamatkan menjadi masyarakat yang sehat dan menyehatkan, menjadi masyarakat yang baik dan mampu mewujudkan kebaikan, melahirkan masyarakat yang tulus, yang bersih, dan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih, yang tulus, menjadi masyarakat yang rohama, yang hidupnya penuh dengan rahmat Allah karena kasih sayang terbangun dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga saling menghormati, saling mengasihi di antara sesama. Dan itulah Islam datang memang sebagai rahmat bagi kehidupan di alam semesta ini, bagi masyarakat kita. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk mewujudkan iman kita dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu memberikan kebaikan dalam kehidupan masyarakat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa ini sebelum mereka merubah apa yang ada di dalam dirinya. Kunci perubahan untuk kebaikan adalah bagaimana kita membangun pikiran kita dengan benar, sehingga kita mampu membimbing hati kita, sehingga hati kita menjadi yakin, menjadi beriman. Dan dengan keyakinan dan keimanan itu, kebenaran yang sudah
menjadi pandangan hidup kita, itu kita laksanakan, kita jalankan, kita tegakkan, bahkan kita perjuangkan dalam hidup ini. Itulah makna bahwa Allah tidak merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada di dalam dirinya. Semoga masjid ini mampu mengantarkan kita untuk mendapatkan pembinaan tilawah, tazkiyah dan nikmatul kitab wal hikmah. Intelektual kita, spiritual kita, dan moral kita dibangun di masjid ini sehingga menjadi kekuatan untuk mempengaruhi hidup dan kehidupan ini dengan kebaikan. Mari kita sudahi khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa bisarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.